Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rizky Sayena. Saya dari kelas Teknik Industri, kelas karyawan, kelas 20A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem produksi. Oke, lanjut saja. Proses perancangan. Perancangan sistem produksi diawali dengan merancang produk. Merancang produk atau desain produk merupakan persyaratan untuk produksi. Hasil keputusan desain produk selanjutnya ditransmisikan ke operasi sebagai spesifikasi produksi dan spesifikasi produksi merumuskan karakteristik produk dan memungkinkan pelaksanaan produksi. Selanjutnya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebagai pendekatan dalam merancangan produk. Nah, ada 3 di sini, yaitu pertama, menarik pasar. Nah, produk ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Nah, yang kedua, ada mendorong teknologi. Produk diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Nah, yang ketiga, antar fungsional. Proses pengembangan produk tidak dilakukan dengan menarik pasar atau mendorong teknologi, melainkan ditentukan oleh usaha antar fungsi. Nah, ada lagi proses perancangan produk. Nah, di sini ada pokok-pokok dalam proses perancangan produk, yaitu perancangan. Tahap awal dari proses produksi yaitu berkaitan dengan pengembangan ide. Nah, yang kedua ada tujuan analisis. Untuk mengidentifikasikan ide terbaik, jika konsep perancangan disetujui, selanjutnya dilakukan perancangan sebuah prototipe yang dilakukan pembuatan prototipe dan proses pengembangannya. Prototipe merupakan bentuk tiruan yang menyerupai produk akhir. Setelah itu, prototipe dilakukan pengujian. Nah, lanjutnya, cara untuk menilai penampilan pasar adalah membuat sejumlah prototipe yang cukup untuk mendukung uji pasar dari produk tersebut. Pengujian pasar adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dari tanggapan pelanggan mengenai produk tersebut. Prototipe juga diuji untuk mengetahui penampilan teknis produk yang bersangkutan. Nah, sebagai akibat pengujian prototipe, ini sering terjadi perubahan-perubahan atau rekayasa. Nah, tahap selanjutnya merupakan produksi awal dan perancangan alat termasuk penginstalan peralatan. Perubahan-perubahan dapat digabungkan menjadi rancangan akhir. Setelah memenuhi syarat, perancangan dapat diluncurkan ke bagian produksi. Nah, di sini ada kendala perancangan produksi. Nah, di sini ada 4, yaitu pertama, ide-ide yang muncul dalam perancangan produk sangatlah kurang. Yang kedua, perancangan pasar yang sangat ketat. Ketiga, adanya perlindungan terhadap konsumen. Nah, yang keempat, adanya biaya dalam perancangan produk sangatlah besar. Nah, ini ada pengembangan teknologi. Di sini ada 3 hal. 3 hal yang harus diperhatikan dalam merancang suatu produk sehubungan dengan pengembangan teknologi, yaitu variasi produk, terus rancangan produk, tiruan, dan standarisasi. Nah, yang pertama ada variasi produk. Nah, keuntungan dari adanya variasi produk ini yaitu kemampuan menawarkan pilihan yang lebih banyak kepada konsumen atau pelanggan. Sebaliknya, variasi produk yang tinggi mempunyai beberapa kerugian, antara lain akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Terus, kompleksitas yang lebih besar dan lebih sulit mengkhususkan peralatan dan tenaga kerja. Terus yang kedua, ada rancangan produk tiruan. Nah, cara yang sering dilakukan oleh perusahaan yang membuat desain tiruan adalah dengan membeli sesuatu produk yang akan ditiru kemudian membongkarnya untuk melihat cara kerjanya untuk selanjutnya membuat produk tiruan dengan melakukan perbaikan. Nah, yang ketiga ada standarisasi. Nah, standarisasi ini merupakan proses penentuan spesifikasi dari suatu produk barang, baik mengenai ukuran, bentuk, karakteristik. Nah, terus dengan adanya standarisasi, maka barang yang tidak memenuhi standar yang ditentukan tidak akan diproduksi.
Nah, ada perancangan dan analisis kerja. Nah, tujuannya yaitu dari perancangan dan analisis kerja, perbaikan metode kerja di setiap bagian untuk meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan fleksibilitas sistem kerja, mampu beradaptasi dengan pasar, dan mempunyai kemampuan berkembang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus ada methods engineering, menyangkut dua hal yaitu method study dan work measurement. Terus ada yang ketiga, ada methods engineering adalah untuk menentukan estimasi waktu yang akan dikerjakan oleh pekerja dalam menjalankan tugas pada sebuah stasiun kerja. Nah, tujuan pokok yang diharapkan dari studi metode kerja yaitu pertama, perbaikan proses, prosedur, dan tata cara pelaksanaan penyelesaian pekerjaan atau kegiatan. Terus yang kedua ada perbaikan dan penghematan penggunaan material, tenaga mesin atau fasilitas kerja, serta tenaga kerja manusia. Nah, yang ketiga adanya penyalahgunaan usaha manusia dan pengurangan ketelitian yang tidak perlu. Nah, yang keempat, adanya perbaikan tata ruang kerja yang mampu memberikan suasana kerja atau lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Nah, ini ada langkah-langkah untuk mendapatkan hasil analisis yang sebaiknya. Nah, di sini ada pendekatan tradisional yang sering kita gunakan untuk menganalisis metode kerja pada peta-peta kerja. Peta-peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan secara sistematis dan jelas. Simbol-simbol yang digunakan pada peta antara lain. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Di sini ada simbol operasi dalam lingkaran. Nah, ini segi transportasi sama penyimpan terbalik. Penyimpanan itu yaitu segitiga, sedangkan transportasi arah panah. Dan di sini ada pemeriksaan sebagai berikut simbolnya ini dan penundaan simbolnya ini. Nah, yaitu peta proses. Nah, peta proses digunakan untuk menampilkan operasi inspeksi, dan urutan-urutan kerja untuk memproduksi produk. Nah, kegunaan dari peta proses ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya. Terus yang kedua ada untuk memperkirakan kebutuhan akan bahan baku. Nah, yang ketiga sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang dipakai. Nah, yang keempat sebagai alat untuk latihan kerja. Nah, yaitu melakukan analisis tiap-tiap komponen dari total produk dengan lebih terperinci. Informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis tiap komponen tersebut dapat diperoleh melalui flow process chart atau peta aliran proses. Peta aliran proses ini merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari proses pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama proses berlangsung. Nah, kegunaan peta aliran proses dapat diuraikan sebagai berikut ini, yaitu satu, untuk mengetahui aliran bahan mulai masuk proses sampai aktivitas berakhir. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan selama proses berlangsung. Nah, yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Yang keempat, memberikan informasi, masalah, waktu penyelesaian suatu proses. Nah, di sini ada contoh dari peta proses operasi. Nah, ini digambarkan sebagai berikut. Ada lingkaran. Nah, lingkaran ini sendiri di nama benda kerja itu meja televisi ini. Lingkaran disebutkan kan sebagai proses operasi. Nah, ini contohnya. Nah, itu sini ada yang kedua, ada contoh dari peta aliran proses. Nah, ini
proses dari penyangga utama. Tuh ada ini, kalau saya jelaskan di sini ada uraiannya, simbol-simbol dan uraian tentangnya. Di sini simbol-simbol segitiga yaitu kan adalah penyimpanan. Di sini disimpan di dalam gudang dengan simbol segitiga. Setelah itu ada simbol panah. Panah yaitu transportasi, dibawa ke meja kerja. Nah, itu adanya selanjutnya disimpan di meja kerja. Di meja kerja adanya penundaan. Nah, dari penundaan akan diproses untuk diukur. Nah, dari diukur lalu dibawa ke mesin potong. Nah, ini melakukan transportasi. Nah, terus lanjutnya lagi diproses lagi untuk dipotong. Nah, dari dipotong dilanjut lagi ke transportasi lagi, dibawa ke meja kerja. Setelah di meja kerja dibawa lagi untuk melakukan pemeriksaan, diperiksa. Nah, setelah diperiksa, barang itu dipindahkan lagi, dibawa ke mesin bor. Setelah di mesin bor, lalu maksudnya diproses. Diproses itu dilubangi, dikasih lubang. Setelah dilubangi, selanjutnya ditransportasi lagi ke bagian departemen perakitan. Selanjutnya diproses untuk dirakit. Setelah dirakit, melakukan pemeriksaan. Nah, di akhir ini melakukan pemeriksaan. Jadi sebagai berikut. Nah, selanjutnya, ini ada diagram alir. Nah, diagram alir juga sama. Di sini ada penyangga utama. Nah, diagram alir simbol-simbolnya masih digunakan, yaitu yang saya tadi jelaskan. Ada segitiga, lingkaran. Nah, di sini tuh dari gudang bahan besi ditransportasikan, disimpan, lalu ditransportasikan. Terus ada meja atau tempat pengukuran, diproses. Setelah diproses, ditransportasi, dipindahkan diproses untuk jadi mesin potong. Nah, setelah mesin potong lalu dipindahkan ke ruang pemeriksaan. Nah, barang itu diperiksa. Setelah periksa, baru diproses lagi ke mesin bor. Setelah di mesin bor, lalu dipindahkan lagi ke proses ruang perakitan. Nah, ini namanya diagram alir. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Di sini saya masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.